Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. jadi saya boleh bilang di sini mewakili WITA ya, World Halal Industry and Trade Alliance ya. Ini memang didirikan untuk boleh bilang mensupport ya, menunjang semua aktivitas yang boleh dibilang yang Islami ya, khususnya di industri dan perdagangan dan produksi khususnya ya. Karena di sini kita betul-betul melihat bahwa kita bersihkan dulu apa yang masuk ke tubuh kita, lalu yang hal-hal lain itu akan lebih baik mestinya. Nah, dan di sini kita juga lihat bahwa Indonesia ini mungkin negara yang salah satu negara unik yang mestinya bisa keluar sebagai pemenang di dalam epidemi ini ya, pandemik ini ya, karena kita masih sangat memiliki boleh dibilang kesempatan besar untuk substitusi impor ya, boleh dibilang kebutuhan lokal kita juga real, kita tidak bergantung sama ekspor ya. Nah, jadi dalam hal ini yang perlu kita galakkan memang produksi lokal, khususnya pangan, ketahanan pangan, karena itu yang paling berharga nantinya. Di luar teknologi, semua ini bubble semua ini akan ada masanya dia akan berubah ini, ya kan. Namun yang pasti dan jelas adalah produksi pangan dan produksi pangan yang halal. Ya. Nah, di sini mungkin selama ini pasti sudah banyak konsep dan semuanya bagus-bagus semua, ya, sangat bagus. Betul-betul tadi seperti pembicara sebelumnya mengatakan bahwa kita ini Indonesia ini tidak bisa berkembang karena memang dihambat itu akses ke permodalan, ya kan. Rakyatnya ya kita semua bersedia berkeringat, berusaha dan sebagainya. Namun hambatan utamanya mungkin permodalan. Jadi ini yang kita mesti upayakan ya, prioritasnya ya, menjembatani masyarakat kita dengan pembiayaan. Terlebih lagi sekarang boleh bilang pemimpin negara pun mengatakan ya ini ada 170 triliun ini dana nganggur, ya kan. Nah, bahkan menciptakan ekonomi tinggi karena boleh bilang berubah dari instrumen ke instrumen ya, riba terus nih ya. Nah, ini yang mesti kita bagaimana ini diakses, dikonversi menjadi suatu yang syari ya, yang halal untuk kita gunakan ya, untuk kita boleh bilang salurkan ke semua masyarakat kita, khususnya di sektor produksi ya. Nah, ini WITA bersedia dalam hal ini memfasilitasi baik untuk koperasi, perorangan, kelompok pesantren dan sebagainya dalam menjembatani pembiayaannya, dan juga dengan sistem-sistem yang dikembangkan oleh WITA untuk memasukkannya dalam boleh bilang ekosistem ataupun sistem industri dan perdagangan halal. WITA juga bekerja sama dengan berbagai negara ya, dengan representatif WITA di negara masing-masing tersebut untuk saling bersinergi baik dalam boleh bilang perdagangan, permodalan dan sebagainya. Nah, hal-hal semacam ini sebenarnya tidak unik karena teman-teman kita ini semua masing-masing juga mengembangkan ekosistem masing-masing, dan ini sangat bagus ya. Kita hanya boleh bilang perlu mungkin tampaknya link and match ya. Saking besarnya kebutuhan dan saking besarnya negara kita ini tidak mungkin hanya satu ya. Namun diantara semua yang dikembangkan ini sudah waktunya kita saling berkomunikasi, saling mengisi kekurangan masing-masing. Karena kita sama-sama tahu di Indonesia ini rumah sakit Islam, sekolah Islam itu ribuan itu. Itu semua potensial. Kami pun juga pembina pesantren ya, dari Fajar Hidayah dan sebagainya. Nah, ini cuman perlu komunikasi saja yang baik. Ini bisa kita harness ya, kita panen potensinya nih, dan kita arahkan energinya tuh untuk boleh dibilang pada dasar ini bagaimana kita mencukupi kebutuhan kita sendiri dulu. Jadi kita ini memprioritaskan kemandirian. Jadi boleh bilang desa mandiri sampai tingkat energi. Karena kami melihat itu sangat penting, mengingat Indonesia ini kepulauan
ya. Dan bila logistik kita terganggu, semua itu akan tatanan itu akan rusak semua, ya kan? Nah ini jadi dan semua model-model teknologi ini semua available, teknologi pertanian, teknologi digital, semua ada sebetulnya. Hanya bagaimana hanya masalah niat saja nih, apakah kita mau melakukannya apa tidak, ya kan? Gue bilang human resource, ya, manusia semua tuh ada semua sebenarnya pada dasarnya kalau kita perhatikan, ya Pak, ya. Kalau orang bilang, boleh dibilang 97% ekonomi Indonesia ini ditopang sama UKM atau yang menyerap tenaga kerja, ya udah, yang mesti diprioritaskan adalah yang 97% ini, bukan yang 3% yang di bail out kan. Nah sekarang kita tidak bisa bergantung sama pemerintah dan sebagainya. Dari diri kita sendiri ini yang kita mesti, saya rasa, satukan kita punya energi, ya, ataupun kebersamaan untuk bisa mencapai kemandirian ataupun boleh bilang kehidupan yang halal, ya, halal dan thayyiban ini nih.